Halo teman, selamat sore, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Dan kali ini kita akan membahas kembali tentang sebuah garapan yang mana di sini garapannya benar-benar tanpa adanya iklan dan bisa kita lakukan mining. Dan tentunya di sini untuk airdrop ini akan segera listing dan tentunya untuk supply-nya sangat minim sekali. Nah, apa yang kita bahas kali ini? Dan kita bahas kali ini adalah kali ini kita akan bahas tentang Reason Wallet, teman. Nah, Reason Wallet di sini teman bisa lihat sebelumnya untuk cara daftar dan sebagainya sudah saya jelaskan di tutorial sebelumnya. Dan kali ini kita akan coba bahas untuk informasi terupdate dan tentunya teman-teman wajib untuk melakukan update terlebih dahulu dari Play Store untuk Reason Wallet terbaru, karena di sana nanti akan ada sejumlah fitur mining terbaru, teman-teman ya. Nah, di sini kalau kalian cek untuk Reason Wallet ini sebelumnya bernama Mirena, yang mana di sini adalah dompet resmi untuk blockchain Resign. Kelola RSNT dan dapatkan hadiah dan bergabunglah, gitu katanya, teman-teman ya. Dan di sini ada informasi terbaru. Nah, di 3 tweetan terbaru itu kita akan bahas di sini, teman-teman ya. Ada 4 jam yang lalu 2 kali dan ini ada 5 hari yang lalu. Kita coba baca dulu dari 5 hari yang lalu. Nah, ini tentang burning, teman-teman ya. Pengumuman resmi, optimalisasi pasukan token Reason dan pembakaran permanen. Yayasan Reason telah mengambil keputusan strategis untuk mengoptimalkan total pasukan token dengan membakar secara permanen 230 juta token Reason, mengurangi pasukan maksimum dari 1 miliar menjadi 770 juta token. Nah, jadi untuk Reason ini sebenarnya supply-nya adalah 1M, teman ya, atau 1 miliar. Nah, dimana di sini sudah dilakukan burning untuk mengurangi pasokan, jadi total supply yang tersisa saat ini adalah 770 juta, teman ya. Tindakan ini dirancang untuk meningkatkan kelangkaan token, melindungi nilai pemegang jangka panjang, dan memperkuat stabilitas jaringan secara keseluruhan. Mirip dengan presiden sukses yang diterapkan oleh ekosistem seperti Stellar dan BNB. Optimalisasi pasokan ini mencerminkan komitmen kami untuk membangun kepercayaan komunitas jangka panjang dan ekonomi token yang berkelanjutan. Transaksi pemekaran akan sepenuhnya transparan dan dapat diverifikasi secara publik melalui penjajah blockchain, sehingga menjamin akuntabilitas dan kepercayaan dalam ekosistem. Pesan ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan skalabilitas dan kesehatan jangka panjang mainnet Reason, menyelaraskan ekonomi token dengan pertumbuhan dan adopsi jaringan di masa depan. Yayasan Reason tetap berkomitmen pada tata kelola yang bertanggung jawab, transparansi, dan penciptaan nilai berkelanjutan untuk seluruh komunitas, gitu teman ya. Oke, kita coba baca langsung dari informasi terupdate sekitar 4 jam yang lalu. Sini ada informasi tentang ini, teman. Pembaruan sistem penambangan dompet Reason. Kami dengan senang hati mengumumkan peningkatan pada sistem penambangan Reason Wallet yang dirancang untuk memberikan struktur yang lebih jelas dan peluang imbalan yang lebih baik. Setelah penambangan diaktifkan, RSN testnet akan terakumulasi secara otomatis. Setelah berpartisipasi dalam penambangan RSNT selama periode tertentu, Anda akan mendapatkan akses ke penambangan RSNS yang menawarkan struktur imbalan yang lebih tinggi. Semakin tinggi rasio kepemilikan RSN Anda, semakin besar tingkat partisipasi Anda dalam penambangan RSNS. Harap diperhatikan, jika penyimpanan penambangan Anda mencapai kapasitas maksimum, penambangan akan otomatis berhenti, sementara Anda perlu mengklaim hadiah Anda untuk melanjutkan penambangan. Nah, jadi gitu teman ya. Nanti teman-teman pastinya sudah sering mendapatkan RSNT, teman ya. Nah, kalau misalnya Reason testnet tersebut selama periode tertentu dan akan mendapatkan akses teman ya ke RSNS. Nah, kami akan terus meningkatkan stabilitas, kemudahan penggunaan, dan pengalaman penambangan secara keseluruhan. Terima kasih atas dukungan Anda yang berkelanjutan. Nah, di sini ada memang seperti ini ya, valid. Kalian tinggal tunggu aja atau coba-coba terus. Mungkin banyak yang invalid untuk melakukan. Kita coba nanti teman ya, apakah juga sama seperti ini. Ini sekitar 2 jam yang lalu. Ada juga yang melakukan penambangan tetapi masih invalid session code. Oke, kita coba nanti. Dan sini kita coba informasi terakhir yang terupdate. Masalah penambangan teratasi. Nah, setelah pembaruan terbaru, beberapa pengguna sempat mengalami hal berikut. Pesan kode sesi tidak invalid atau invalid. Masalah ini sekarang telah sepenuhnya teratasi dan perbaikan telah diterapkan secara otomatis. Tidak dulukan pembaruan tambahan, silakan mulai ulang aplikasi dan lanjutkan penggunaan layanan ini. Mantap, teman ya. Oke, kita coba aja buka langsung dari aplikasi
Ryzen Wallet ini teman ya. Nah, pastikan kalian sudah update terbaru. Nah, kalau update terbaru, kalau sudah misalnya ada tulisan gini di Play Store, buka gitu teman ya. Jadi kalian sudah mengupdate-nya. Jadi kalau misalnya di sini ada yang sebelumnya kalian dapatkan RSNT seperti ini. Ini saya kan belum mining teman ya. Seandainya kalian melakukan mining ini, nanti kalau sudah periodenya ini cukup untuk melakukan mining RSNS, itu akan terbuka ini teman ya. Kita coba aja dulu untuk ini. Ini ada open random box. Kita buka aja daily random box. Nah, di sini saya mendapatkan berapa? Nah, ini 50, lumayan teman ya. 50. Nah, kalau mengundang teman, ini open random box akan terisi teman ya. Nah, sini kita klik start mining RSN. Nah, seperti ini. Ini ada semacam mining. Seperti ini. Ini akan berlangsung mungkin berapa menit teman ya. Mungkin 10 menitan. Itu akan berlangsung, dan di sini kalau misalnya sudah cukup periode untuk menambang yang namanya RSNT, itu kan bisa menambang RSNS. Untuk saat ini RSNS itu belum bisa ditambang teman ya. Tergantung dari keaktifan kalian untuk melakukan penambangan RSNT. Semakin aktif RSNT kalian tambang, semakin cepat mencapai periodenya, ini akan bisa ditambang gitu teman ya. Nah, untuk mission-missionnya ini harus kalian lengkapi sebelumnya, seperti mengunjungi telegramnya, mengunjungi discordnya, recent websitenya, ini teman ya, harus komplit. Nah gitu, sudah komplit kalian bisa melakukan penambangan. Nah, di bagian aset, di sini ada RSNT yang kita tambang, yang mana di sini kalian bisa dapatkan dari yang tadi hariannya. Bisa juga kalian coba kirim ke teman kalian, apakah bisa atau tidak. Kalau belum bisa berarti memang belum bisa teman. Dan di sini di bagian ini kalian bisa nanti coba kirim ke kontak saya teman ya. Ini nanti cek aja di deskripsi video, nanti saya memberikan kontak. Dan bila mana kalian mendapatkan invitation status, kalian bisa mendapatkan yang namanya random box ya, untuk setiap teman yang diundang gitu. Kalau misalnya 5 orang, kalian mendapatkan 100. Nah, itu sebuah reward tanpa menggunakan dana atau modal. Jadi semakin aktif semakin bagus gitu teman ya. Oke, dan untuk kali ini RSNS itu belum di converting menjadi RSN, atau RSNT ini belum di-converting menjadi RSN, atau RSNS itu belum di-converting menjadi RSN. Nah, ini tinggal menunggu aja saat mainnet. Dan informasinya untuk mengenai kapan listing dan sebagainya, kalian bisa dicek di white paper teman ya. Sepertinya di sini ada. Kita coba cari dulu teman ya, apakah ada atau tidak. Di sini ada roadmap-nya. Kita coba klik pada bagian roadmap. Nah, kita coba cari bagian roadmap-nya di sini. Apakah di sini ada untuk listingnya kapan? Kalau untuk tokenomics kan kita sudah ketahui tadi untuk supply-nya teman ya, sekitar 1M. Nah, untuk roadmap-nya apakah sudah ada? Nah, gitu. Untuk roadmap listingnya apakah sudah ada? Coba scroll dulu ke bawah teman ya. Kita cari dulu apakah ada update-nya atau tidak. Oke, kita bisa lihat pada bagian white paper pada bagian bawah. Di sini sudah diperbarui, supply itu sekarang mencapai angka 770 juta teman ya. Dari sebelumnya dilakukan burning dari totalan awal 1 miliar menjadi 770 juta karena burning 230 juta. Dan untuk ininya, nah di sini untuk airdrop itu sekitar berapa nih teman-teman ya? Di sini terlihat foundation 25%, airdropnya 25% ya. Kalau kita lihat dari ketebalan di sini, apakah seperti itu teman ya? Ini agak-agak mirip tipis 25% atau 5% teman ya untuk airdrop. Nah, sini nanti kalian bisa cek di sini. Nah, untuk supply dan untuk tokenomics-nya kalian bisa cek di sini. Yang pasti untuk listingnya ini bisa kalian cek di sini, ada roadmap dan terlihat untuk di kuartal kedua 2006 sekitar bulan April, Mei, Juni di tahun 2026 ini itu akan listing di dalam global check teman ya, cek yang cukup besar. Entah di mana itu teman ya. Jadi intinya listingnya di sana nanti tanggalnya belum teman ya, tetapi untuk bulan perkiraan April, Mei dan Juni atau sekitaran kuartal kedua 2026 di tahun ini teman ya. Nah gitu. Jadi nanti kita tinggal menunggu yang namanya ini. Untuk saat ini kan kuartal pertama 26 ya, baru bulan Januari. Jadi application itu akan muncul, dan support untuk basic send and receive transaction, fundamental block validation and finality, integration of wallet mainnet. Nah itu nanti di kuartal ketiga
seperti ini. Nah, ini ada wallet node, performance tuning, display mainnet status, and block information. Nah, apalagi di sini kalau kita mining ini tanpa iklan, sepertinya sini bagus menurut saya teman-teman ya, artinya cukup bermodal menurut saya. Nah, walaupun kadang-kadang yang iklan ada itu bisa juga listing teman-teman ya, tapi kalau ini tanpa iklan sepertinya dia sudah punya cukup modal menurut saya teman-teman ya. Nah, nih kalian bisa cek-cek nanti untuk lebih jelasnya dari roadmapnya. Nah, di sini roadmapnya kalau ini sih masih panjang ya, sampai dengan lama ya, 2028 ini juga sudah dibuatin roadmap atau semacam map untuk perjalanan projectnya ini. Yang pasti kita tunggu-tunggu kan yang quarter kedua 2026. Oke, semoga saja untuk supply sekian itu menghasilkan harga yang fantastis atau sesuai dengan ekspektasi kita teman ya, sebagai penggarapnya. Sampai jumpa dan semoga video ini bermanfaat. Salam cuan dan bye-bye. Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iwan Hasek Lapana.